Karis dan Shalom. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Grace and peace from our triune God, Father, Son, and Holy Spirit be with you all. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 19, verse 1 to 5. Next week, we're going to continue. The next point, next part, verse 6 to verse 10. And then we continue verse 11 to the end. Minggu ini saudara kita akan membaca firman Tuhan dan mendengar pengkhotbahan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 19. Bagian pertama kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, kemudian ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, kemudian ayat 11 dan seterusnya pada bagian selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Here is the word of God. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads, hears, and obeys the word of God. Pada minggu yang lalu, saudara mendengar tema khotbah dari pasal 18 ayat 9 sampai ayat 24 berbunyi, dunia berduka cita, surga bersuka cita karena kejatuhan Babel. The world is grieving while the heaven is rejoicing
Because of the fall of Babylon. Dunia berduka cita karena jatuhnya Babel. Dunia berduka cita karena jatuhnya Babel yang mempengaruhi segala macam aspek kehidupan dunia secara universal. Dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung utara sampai ke selatan, ekonomi menjadi runtuh. Keadaan politik menjadi hancur. Keadaan sosial pun runtuh akibat jatuhnya Babel. Raja-raja, para presiden, para kaisar, para pimpinan-pimpinan negara bersama dengan staf mereka dari level yang paling tinggi sampai level yang paling bawah dalam sistem pemerintahan menangis terseduh-seduh, sedih, berduka cita, meratapi jatuhnya Babel. Bahkan mereka berdiri jauh-jauh dan takut oleh karena siksaan Babel yang mengerikan itu. Dan siksaan itu pun datang kepada tempat mereka masing-masing, mempengaruhi tata pemerintahan negara, mempengaruhi sistem ekonomi, mempengaruhi strata politik, mempengaruhi suasana keamanan, security, sehingga seluruh aspek kehidupan manusia menjadi runtuh juga. Akibatnya para raja-raja menangis, berduka cita dan meratapi akan keadaan itu. Bukan saja raja-raja dari bidang politik, tapi para pedagang dari bidang ekonomi juga menangis, meratapi kejatuhan Babel. Karena segala macam kemewahan dan segala macam barang-barang yang mereka butuh, yang mereka jual, yang mereka inginkan, semua itu tidak bisa dibeli, sehingga ekonomi menjadi stagnan dan terjadilah krisis ekonomi secara universal. Universal economy crisis all over the world. Jadi saudara, para pedagang menangis. Buah-buahan yang indah-indah dan enak-enak mau dicari, termasuk sayur-sayuran dan makanan, minuman, tidak bisa didapati. Ini suatu hukuman yang mengerikan, saudara. Makanya dikatakan dunia berduka cita karena jatuhnya Babel, pusat kota antikristus itu. Bersama dengan para pedagang, juga tangisan yang dalam dan berkepanjangan dari para kapten-kapten kapal, para sailor, para nelayan, semua yang mencari hidup di laut. Bahkan kalau zaman sekarang yang cari hidup lewat udara, menangis oleh karena jatuhnya Babel. 3 grup ini mewakili seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan rakyat, seluruh lapisan manusia yang bangga-bangganya dengan kehebatan Babel, yang berikhtiar dan berkolaborasi dan berkooperasi dan kerjasama dengan Babel itu. Menangis. Sebelumnya mereka beria dan berleha-leha, bersuka cita dan menikmati keindahan, kenikmatan dari Babel atau dari setan.
yang menginjak-injak akan umat Tuhan dan orang-orang percaya, bahkan para hamba-hamba Tuhan, bukan saja dianiaya, bahkan dikatakan darah mereka tercucur dan mereka dibunuh oleh si pelacur Babel itu. Sehingga para orang percaya, pengikut Tuhan, menderita, sengsara, bahkan mati di tangan si pelacur Babel dan kroni-kroninya. Sekarang saudara, sukacita mereka itu diganti dengan duka cita yang mendalam. Dan tatkala Tuhan menghukum akan Babel dan semua kroninya dan kekuatannya dan keindahannya dan keperkasaannya dan kehebatannya itu menjadi hancur, terjadilah duka cita terbalik, sukacita menjadi duka cita. Di pihak yang lain, orang-orang surgawi, orang-orang percaya yang sebelumnya menderita berduka cita, sekarang menjadi bersukacita. Itulah ayat 20. Bersukacitalah atas dia, hai surga. Dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Itulah hiburan yang Tuhan berikan bagi gereja sepanjang abad. That is the comfort and strength that God gives to His church, to His people, to those who fear Him, that they should be faithful until their death, until the end of their life. Sukacita ini saudara berlangsung dan dijelaskan oleh Tuhan pada bagian ini. Wahyu 19. Wahyu 19 menceritakan, menyaksikan tentang sukacita di surga itu. Dan saat ini saya memberikan tema kepada kita, sukacita yang dinyanyikan oleh orang surgawi karena jatuhnya Babel. Nyanyian sukacita yang berpusat pada Tuhan itu dinyanyikan oleh orang-orang surgawi karena jatuhnya Babel. Kita akan melihat tentang dasarnya nyanyian sukacita ini. Kita akan melihat tentang isi dari nyanyian sukacita ini. Dan kita juga akan melihat akan tujuan, sasaran, arah nyanyian sukacita ini. Nyanyian sukacita di surga karena jatuhnya Babel, atas jatuhnya Babel. The song of rejoice or joy, the song of joy in heaven because of the fall of Babylon. The song of joy because of the fall of Babylon. You will see the foundation, the content, and the aim or purpose, the goal of the song of joy. Nyanyian atau lagu sukacita di surga karena jatuhnya Babel. Minggu yang lalu saudara kita belajar tentang surga bersukacita, tapi Tuhan belum sampaikan kepada kita apa dasarnya, apa isinya, apa tujuannya. Dan minggu ini Tuhan begitu baik. Dalam pasal 19 Tuhan menjelaskan kepada kita tentang isi dari nyanyian itu, dasar dari nyanyian itu, tujuan dari nyanyian itu. Bahkan juga disampaikan tentang para penyanyi-penyanyinya. Wah, luar biasa ya Tuhan ini. Dia menceritakan tentang indahnya kemenangan atas antikristus, kemenangan atas setan, kemenangan atas pengikut-pengikut setan, kemenangan atas kerajaan setan. Dan oleh karena itu, segala pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan dan kejayaan dan puja dan puji dan sembah
haruslah diarahkan, diberikan secara 100% kepada Tuhan Allah kita itu, yang telah mengalahkan Bible, yang telah mengalahkan pelacur, yang telah mengalahkan para pengikut naga dan kerajaannya. Maka pujian diberikan. Kenapa pujian diberikan? Ada dasarnya. Dasar pujian sukacita. We will see the foundation, the reason why they sing this joyful song to the Lord. The foundation is about the act of God. The act of God in justice. Because of His justice, His truth, the true and just of God in His judgment upon the harlot, upon Babylon. Dasarnya karena action, karena tindakan dari Tuhan Allah dalam menunjukkan kebenarannya dan keadilannya di dalam menghakimi akan Babel yang sombong, yang jahat, yang buas, yang menghancurkan para orang percaya dan hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi dan rasul-rasul dan umat Tuhan itu mendapat penghakiman Tuhan dan penghukuman Tuhan. Tuhan menghukum dia, dan akibat hukuman itu dia menjadi desolasi, menjadi sunyi, menjadi sepi, menjadi telanjang, dibakar bahkan dimakan sendiri oleh para kroni-kroninya, seperti dijelaskan dalam pasal 17 ayat yang ke-16. For God has put it into their hearts to accomplish His purpose by agreeing to give the beast the power to rule until God's words are fulfilled. Dan ayat yang ke-16, the beast and the 10 horns you saw will hate prostitute. They will bring her to ruin and leave her naked. They will eat her flesh and burn her with fire. Binatang kerajaan iblis itu bersama dengan 10 tanduk atau 10 raja sama-sama melawan kota. Kerajaan itu jadi iblis dan kroninya saling melawan, saling menghancurkan dan menjadi desolasi. Menjadi sepi, menjadi sunyi, menjadi telanjang, dibakar bahkan dimakan sendiri. Itulah cara Tuhan sendiri. Makanya dia melawan Tuhan. Tuhan sendiri di bawah Tuhan Yesus menghancurkan kerajaan ini. Kerajaan antikristus hancur. Dan pengikut-pengikutnya menangis, meratap, berduka cita, berkabung akibat hukuman Tuhan ini. Tuhan melaksanakan tindakan yang adil dan benar sebagai jawaban permohonan dari para orang kudus, seperti yang telah kita baca minggu lalu dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 11. Mereka berkata kepada Tuhan, ya penguasa yang agung, yang benar, berapa lama lagi engkau tidak membalaskan darah-darah kami kepada mereka yang telah membunuh kami? Inilah the answer of God towards their petitions.
Inilah jawaban Tuhan terhadap permohonan mereka. Dan Tuhan waktu itu katakan sabar sampai jumlah saudara-saudaramu genap. Dan tatkala jumlah sudah genap, Tuhan datang menghakimi Babylon dan seluruh pengikut-pengikutnya menjadi menderita, berduka cita oleh karena kejahatan mereka. Termasuk kejahatan dalam memakan, menghancurkan, membunuh, menganiaya orang-orang percaya. Ini yang menjadi dasar kenapa orang-orang di sorga bernyanyi, bersuka cita. Mereka bersuka cita karena Tuhan menjawab doa-doa mereka. They are singing with joyful heart to God, because God answers their petitions, their prayers. God answer in His just action. God answer with true action. God answer in His judgment rightfully, faithfully, fairly, and justly. And because of this answer, they sing praises. They sing to glorify God. They sing with joyful heart. While the world is crying, the heavenly people is rejoicing. While the people of Antichrist are crying sadly, deeply sad because of the fall of Babel, the people in heaven, because of the acts of God, singing joyfully, praising God. And that's what the people of God should do, that even though they are not in heaven yet. Itulah yang harus dibuat oleh orang-orang surgawi, orang-orang percaya. Meskipun belum sampai ke surga, mereka harus menyanyikan nyanyian sukacita ini karena melihat tindakan Tuhan lewat visi yang Tuhan berikan lewat Apostle John, Rasul Yohanes. Itulah tujuan Tuhan Yesus memberikan pasal ini. Supaya meskipun mereka menghadapi bayang-bayang maut, meskipun mereka sedang dianiaya, bahkan akan dibunuh sekalipun, biarlah hati mereka dengan penuh sukacita, beria, bersukacita dengan berani menghadapi kematian itu. Karena melihat kemenangan di dalam Tuhan Allah, di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ini satu yang luar biasa. Itulah perbedaan antara manusia, orang-orang surgawi dengan orang-orang non-surgawi. Orang-orang surgawi bisa bersuka cita di dalam penderitaan. Bisa bersuka cita di dalam kesusahan. Bisa bersuka cita di dalam kematian sekalipun. They can rejoice while they are in suffering. They can rejoice while they are in difficulties, even persecution, even death. Makanya saudara, jangan heran tatkala Rasul Paulus sementara di penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Efesus dan Filipi untuk mengajak mereka bersukacita di dalam kesusahan. Rejoice, rejoice, rejoice. And again I say to you, rejoice. Bagaimana satu orang yang lagi di penjara dan susah dianiaya, tapi masih punya kemampuan untuk mengajak jemaat untuk rejoice, bersukacita. Bersukacita di dalam kesusahan. Kenapa? Karena mereka atau Rasul Paulus sudah melihat ke depan kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan atas iblis
atas kerajaan iblis, atas pengikut-pengikutnya itu, sehingga dia bisa berkata, rejoice, rejoice, and again I say to you, rejoice. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Itu juga tujuan Tuhan Yesus supaya mereka umat Tuhan yang pertama membaca kitab Wahyu pasal 19 yang ada dalam bayang-bayang maut atau sementara menghadapi kematian ataupun sudah melihat kematian demi kematian yang dibuat oleh para kaisar dan semua yang tidak percaya, yang begitu buas membasmi orang-orang percaya, yang harus menghadapi binatang buas dan digoreng dan dibakar dan lain sebagainya itu, berani menghadapi itu dan bisa bernyanyi di dalam api secara jiwa, secara rohani, karena melihat kemenangan ini, karena melihat kejatuhan Babel, kejatuhan iblis dan kerajaan itu, mereka boleh bersama dengan orang percaya di sorga beria-ria bernyanyi karena action daripada Tuhan terhadap iblis dan kotanya itu Babel dan semua pengikut-pengikutnya itu, termasuk kaisar-kaisar bengis itu. Di hadapan orang percaya sebenarnya mereka kalah dan sebentar lagi akan menangis. Maka terdengarlah suara seperti suara nyaring dari himpunan besar. Ini adalah isi penglihatan dalam pasal 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Himpunan orang banyak di sorga ini, dia dengar mereka menyanyi bersorak-sorak. Rasul mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Saya ingin menggarisbawahi suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak. Saudara tahu suara yang nyaring? Sering Alkitab menggunakan suara yang nyaring itu bunyinya seperti air bah karena nyanyian suara, kumpulan suara begitu banyak orang. Saudara kalau pernah mendengar nyanyian paduan suara, saya pernah mendengar paduan suara yang jumlahnya sekitar 450 orang. Waduh, itu suaranya luar biasa. Itu baru 450 orang. Tapi kalau yang dibicarakan di sini saudara, ini bukan 450 orang. Tetapi kumpulan himpunan besar, great multitude of people. Ini berarti bukan 450 tetapi bisa miliar. Ataupun puluhan juta atau ratusan juta orang yang diselamatkan. Tuhan tidak sebut berapa banyak, tetapi dikatakan great multitude, bahkan dikatakan di ayat lain tidak bisa dihitung jumlah orang percaya. Saya banding saja saudara, misalnya dalam pasal yang ke-7, tatkala Rasul menjelaskan tentang penglihatan kumpulan orang banyak, dikatakan begini tentang orang banyak yang diselamatkan itu, ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Tidak dapat dihitung banyaknya. Ini ungkapan tentang orang-orang surgawi, orang-orang yang diselamatkan, saudara. Orang-orang inilah yang mengangkat dan memuji-muji Tuhan dengan sukacita itu. Dalam bahasa Inggris juga disebut a great multitude, bahkan dikatakan uncount. Ayat yang ke-9 verse 9. After this I looked, and there before me was a great multitude. Istilah yang sama, a great multitude that no one could count. Itu kata yang luar biasa. No one could count. Tidak ada satu orang pun yang bisa hitung. Wah, ini luar biasa lagi ungkapan begitu banyak orang itu. From every nation, tribe,
people and language standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and they were holding palm branches in their hands, and they cry out loud in loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." Cara memuji Tuhan yang sama, tetapi jumlah orang itu luar biasa banyaknya. Great multitude, jumlah yang besar that no one could count, di mana tidak bisa dihitung banyaknya, himpunan besar orang banyak. Dalam pasal sebelumnya, saudara, pasal 4, pasal 5, kita sudah belajar tentang ungkapan simbol-simbol yang akan kita lihat juga di pasal ini, tentang siapakah itu yang memuji-muji Tuhan. Great multitude, orang-orang banyak, ini siapa? Saudara lihat di sana dijelaskan juga dalam ayat yang keempat. Saya ayat 1, saya lompat ke ayat 4 karena di situ dijelaskan siapa itu. Dikatakan, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah dan duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata, "Amin, haleluya." Saya melihat ke-24 tua-tua tidak lain adalah lambang dari jemaat di Perjanjian Lama dan jemaat atau anggota gereja di Perjanjian Baru. Kumpulan dari mereka yang percaya Tuhan dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Yang di Perjanjian Lama yang telah melihat ke depan tentang Tuhan Yesus, dan mereka yang di Perjanjian Baru yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan di dalam Dia ini, terhitung di dalam great multitude ini. Terhitung di dalam jumlah himpunan orang yang besar, yang datang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Termasuk saudara dan saya ada di dalamnya. Memuji-muji Tuhan. Bersama dengan mereka itu juga ada keempat makhluk. Keempat makhluk, saudara, juga saya menafsir sebelum dalam pasal 4 dari kitab Wahyu. Saya melihat sebagai pimpinan para pemimpin atau jenderal, atau bahasa Inggrisnya the archangel. Malaikat agung yang tertinggi itu, yang ada dekat dengan takhta Allah itu. Mereka juga menyembah Allah. Mereka juga memuji Allah. Dan bersama dengan mereka, malaikat begitu banyak yang tidak bisa dihitung itu juga bernyanyi, bersorak-sorak bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan orang percaya, bersama dengan semua orang yang percaya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, berkumpul untuk memuji-muji Tuhan dengan sukacita karena Babylon jatuh, karena iblis kalah, karena pengikut-pengikutnya menangis dan bersedih. Kejatuhan Babel, kejatuhan kerajaan antikristus, kota antikristus itu membuat mereka bersorak, bersuka-suka cita. Rejoice in the Lord because of the acts of God justly towards Babylon. Itu yang harus menjadi sukacita dari gereja zaman sekarang juga. That should be the song of joy of the people of God even right now in this time. Haruslah menjadi juga nyanyian sukacita bagi gereja pada saat ini di akhir zaman sekarang. Karena melihat tindakan Tuhan yang luar biasa dalam mengalahkan naga, mengalahkan si iblis dan kerajaannya itu, dan kotanya itu, dan orang-orang yang mengikuti dia itu menjadi kalah, menjadi hancur berantakan, dan disyukuri dan dinyanyikan oleh orang-orang surgawi. Harus menjadi bagian orang-orang surgawi yang masih ada di bumi ini. Mereka bernyanyi dengan sukacita. Mereka bernyanyi dengan hati
yang bersuka karena kemenangan. Kemenangan Allah adalah kemenangan mereka. Kemenangan Allah adalah kemenangan gereja. Kemenangan Allah adalah kemenangan orang-orang percaya, orang-orang kudus. Kemenangan Allah adalah kemenangan para nabi dan para rasul. Kemenangan Allah adalah kemenangan malaikat. Kemenangan Allah adalah kemenangan bagi semua yang ada di surga dan orang-orang surgawi yang masih ada di bumi dan bersama dengan semua secara lengkap. Maka saudara, tatkala kita mendengar akan nyanyian kemenangan ini, haruslah juga menjadi nyanyian kemenangan hidup kita semua. Dan nyanyian kemenangan ini, saudara, dikatakan bahwa nyanyian ini diarahkan kepada Allah. God center song of praises. Pujian yang berpusat pada Allah. Pujian yang berpusat pada Allah karena kemenangannya. The song of praises is being sang to God because of his act of victory upon Satan. Nyanyian kemenangan inilah yang dinyanyikan juga pada pasal 15. Dan saya ingin kembali ke sana tatkala kita menggali dan mencari tahu dan melihat isi nyanyian orang-orang surgawi pada waktu tuaian di bumi terjadi. Tuaian untuk orang-orang yang percaya diangkat ke surga, dan orang-orang yang tidak percaya akan dihabiskan dan mereka akan menderita dan darahnya tertumpah jauh dan panjang dan dalam. Dan akibat kekalahan itu orang-orang surgawi bernyanyi. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit. Wahyu pasal 15. Besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan ini ayat yang saya maksudkan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah. Dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Saudara lihat isi lagu yang dinyanyikan dia pasal 19. Nyanyiannya mereka begini. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ia telah menghakimi pelacur itu. Kata yang mirip. Kata benar dan adil juga dikatakan di sana. Adil dan benar segala jalanmu. Besar dan ajaib pekerjaanmu. Ini adalah ringkasan dari lagu pujian atas kemenangan yang Allah buat. This is the summary of the song of victory that has been done, that was done by God in the action of fighting with the devil, and God wins. Nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan oleh Musa karena action dari Tuhan dalam memenangkan bangsa Tuhan waktu itu terhadap Firaun. Tatkala mereka lewat Laut Merah itu, tatkala mereka melewati laut itu, Tuhan membuat mujizat besar dan Firaun dan semua pemimpin perwiranya mati tenggelam di situ dan terjadilah kemenangan Allah. Itulah yang dinyanyikan. Itulah nyanyian kemenangan yang dimaksudkan dalam pasal 15.
Bersama dengan itu nyanyian kemenangan Tuhan Yesus, yaitu nyanyian kemenangan anak domba terhadap iblis tatkala dia mengalahkan iblis yang mati dan bangkit. Itulah nyanyian kemenangan yang dilakukan dalam pasal 15. Juga sekarang nyanyian kemenangan itu dilakukan dalam pasal 19. Karena iblis kalah, karena Babylon jatuh, karena Babel jatuh dan hancur, maka masyarakat, rakyat surgawi, umat surgawi mengangkat nyanyian kemenangan ini. Jadi saudara, nyanyian kemenangan Tuhan itu, waduh, bisa saudara lihat di perjanjian lama. Saya mengingat lagi nyanyian kemenangan yang juga diangkat oleh orang surgawi, yaitu malaikat surgawi. Saudara ingat dalam Lukas pasal yang kedua, itu ada nyanyian surgawi yang luar biasa kalau saudara lihat. Karena kemenangan dari Tuhan di dalam mengambil langkah menurunkan juru selamat yang sebentar akan mengalahkan akan iblis. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, bahkan khusus ayat yang ke-14. Saya baca saja. Tatkala Tuhan Yesus dilahirkan, malaikat datang dan ada kata-kata dari malaikat. Ayat 13 saya baca, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Ini udah bicara tentang para inhabitants, penduduk sorga yang dari sorga datang membawa nyanyian sukacita, nyanyian kemenangan. Katanya begini, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka menyanyi, memuji Tuhan. Ini nyanyian sukacita sekaligus menunjukkan kemenangan Tuhan yang datang nanti akan mengalahkan iblis secara sempurna di dalam Tuhan Yesus. Itu menurut saya nyanyian sukacita yang dilakukan oleh orang-orang surgawi, yaitu oleh para malaikat itu. Dan harusnya juga saudara dan saya menyanyi oleh karena sukacita datangnya Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Sukacita, nyanyian sukacita yang lain yang saya bisa catat yaitu tatkala Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Itu juga menjadi sukacita yang luar biasa. Karena itulah kemenangan. Itu yang dicatat juga di dalam pasal 15. Dan kemenangan ini karena dibuat oleh Allah, maka pujian harusnya juga kepada Allah. Dan sebentar kita akan gali isinya itu. Nyanyian sukacita yang lain yang saya bisa catat yaitu tatkala Tuhan Yesus naik ke surga yang kita peringati baru-baru. Itu adalah juga nyanyian sukacita. Nyanyian sukacita yang lain saudara yang bisa kita catat yaitu tatkala Tuhan Yesus ada di sana menguasai surga dan bumi yang duduk di sebelah kanan Allah. Dan kemudian dia mencurahkan Roh Kudus dan berdiam dalam hati kita. Itu juga harus menjadi nyanyian sukacita. Kemudian nyanyian sukacita yang lain saudara. Tuhan Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi menyertai kita sampai selama-lamanya dan tinggal di dalam Roh Kudus dan menolong kita dengan Roh Kudus sebagai guru batin kita. Nyanyian sukacita yang lain yaitu kita menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Sekaligus melihat kekalahan daripada iblis secara komplit. Itu nyanyian sukacita. Dan nyanyian sukacita ini digambarkan sekarang dalam pasal 19 yang harusnya dinyanyikan, dilakukan oleh semua orang percaya. This kind of song of joy, of victory must be sang by each of people of God, by you and me, while we are still in this earth, and even with the people in heaven. And one day together, we will be sang together, praising our God because of the victory, because of the action of God towards the devil and the kingdom of the devil and Antichrist for our victory, for our life, for our salvation. Makanya dikatakan di sana saudara, bicara tentang keselamatan. Keselamatan kepada Allah
Kemuliaan dan kekuasaan adalah para Allah kita. Because God is the one who does that. God is the one who is giving us the victory and the salvation and the glory and the power. All of that is just like ours. Even though that's from Him. Itu dari Dia, tapi kita menikmati karena Allah kita yang buat itu semua. Sehingga pujian itu harus kepada Dia. Keselamatan itu diangkat kepada Dia. Kemuliaan itu adalah pada Dia. Kekuasaan itu adalah pada Dia. Salvation and glory and power belong to our God. Dialah yang memiliki itu. Karena Dia punya itu, Dia kasih kita keselamatan itu. Kemuliaan itu adalah Dia punya. Kekuasaan itulah Dia punya. Dialah yang patut mendapat pujian itu di dalam lagu sukacita surgawi ini. So that is how we supposed to sing. The point and the purpose and the content of the sing must be given to God. Tujuan, dasar, isi dari lagu sukacita yang bersifat surgawi harus berpusat, terarah hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat di dalam isi lagunya. Keselamatan adalah pada Allah. Kemuliaan adalah pada Allah kita. Kekuasaan adalah pada Allah kita. Itu isi lagu yang dilakukan oleh orang banyak itu. Isi lagu ini juga harus kita buat dalam lagu-lagu pujian kita, dalam gereja, di rumah, di mana saja dalam kehidupan kita. Haruslah lagu-lagu itu berpusat pada Allah. Bersama dengan lagu-lagu sukacita yang berpusat pada Allah, seluruh sikap dan kehidupan kita pun harus berpusat pada Allah. Theocentric way of life, of singing, of action, of talking, of way of life must be focused on God. Bukan saja itu, saudara, dikatakan dalam nyanyian selanjutnya bahwa pujian harus ke Allah dengan mengatakan amin. Jadi orang surgawi itu menyanyi dan mengaminkan akan pujian yang berpusat pada Allah. Ini penting untuk kita belajar karena bisa saja ada nyanyian sukacita atau nyanyian apapun yang dilakukan di gereja atau di ini yang bisa saja tidak berpusat pada Allah tapi berpusat pada diri. Maka dalam hal seperti begini, saudara, kita sebagai umat Tuhan, orang Tuhan, hamba Tuhan, harus lebih tajam dalam memperhatikan setiap lirik lagu, kata-kata lagu yang dilakukan kepada Allah, apakah berpusat pada Allah, atau berpusat pada manusia, atau berpusat pada benda, atau berpusat pada binatang, atau berpusat pada hal-hal yang lain. Kita belajar dari lagu-lagu ini, baik lagu sekarang, maupun lagu-lagu sebelum dalam pasal 15, maupun lagu-lagu dalam pasal 7, semua lagu itu dinyanyikan berpusat pada Allah. Kenapa? Karena Allah yang membuat kemenangan. Allah di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. God in our Lord Jesus Christ is the one who gives the victory. And the people of God just receive the victory in our Lord Jesus Christ through the hands of faith. Hanya lewat tangan iman kita menerima kemenangan demi kemenangan, bahkan keselamatan dan bahkan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Bahkan kekuasaan juga Dia berikan kepada kita. Dan kita hanya terima itu dengan tangan iman. We only just accept or receive it with the hands of faith. Hanya percaya saja dalam Dia, itu yang diminta. Maka orang yang punya tangan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari harus menunjukkan nyanyian-nyanyian sukacita surgawi yang berpusat kepada Allah,
mengingat pada aksen-aksen Allah yang telah mengalahkan iblis dan kroni-kroninya dan kerajaannya. Itu diringkaskan dengan kata haleluya. Sudah lihat di situ kata haleluya ada 4 kali disebut di sana. Di ayat yang pertama, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang ke-6. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Yang di pasal 19 saja 4 kali. Haleluya. Kata ini selalu dipakai di gereja, juga dalam menyanyi dan melakukan. Ada banyak lagu tentang haleluya. 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 Itu datang dari bahasa aslinya yang artinya pujian kepadamu. Praise you, praise you, pujian kepadamu, pujian kepada Tuhan. Tapi ditambah dengan kata Yah, artinya Yahweh, maka pujian kepada Yahweh. Ini selalu dipakai di perjanjian lama. Misalnya Mazmur-Mazmur, contoh Mazmur 115. Banyak Mazmur yang selalu diawali bahkan diakhiri dengan kata haleluya. Pujian kepada Yahweh. Bahkan ini juga dikatakan di dalam wahyu kita ini. Pujian kepada Yahweh. Pujian artinya hormat, artinya syukur, artinya kemuliaan itu dikasih kepada penyembahan itu dikasih kepada Tuhan. Maka kata haleluya itu kata itu sudah mengarahkan pada pusat pada Tuhan dalam penyembahan kita. Pusat pada Tuhan dalam pujian kita. Tatkala kita katakan haleluya, artinya kita memuji Allah. Bukan memuji diri, bukan memuji orang lain, bukan memuji manusia, bukan memuji binatang, bukan memuji hal-hal yang bersifat ciptaan Allah, tetapi haleluya artinya pujian kepada Allah. Dan saya mau garis bawahi kata Yah, haleluya, Yahweh. Orang-orang di perjanjian lama, orang-orang Yahudi, tatkala mereka katakan begitu, mereka udah mengerti karena itu memang bahasanya mereka. Kita orang Indonesia, saya kira tidak terlalu mengerti kalau tidak melihat arti kata Yah itu dihubungkan dengan haleluya. Karena itu bukan bahasa kita. Harusnya kalau bahasa Indonesianya haleluya harus katakan pujian kepada Yahweh. Puji Yahweh. Praise to Yahweh. Itu bahasa Indonesianya harus begitu. Puji Yahweh. Nah, haleluya, puji kepadamu Yahweh. Siapa itu Yahweh? Nah, ini juga kalau tidak dijelaskan, kita juga tidak terlalu mengerti. Tapi bagi orang di perjanjian lama yang selalu mengerti akan apa yang Tuhan jelaskan, sejak dari kisah pasal 14 tatkala Tuhan memperkenalkan dirinya siapa dia, yaitu Yahweh namanya, itu menunjukkan dia sebagai Allah perjanjian, covenant God. So, jadi tatkala orang katakan haleluya, puji kepada Yahweh sama dengan puji kepada Allah perjanjian, Allah yang berjanji setia, yang selalu ada bahwa aku adalah aku itu, gitu. Jadi tatkala dikatakan di sini haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, yang membaca kata haleluya di sini, yang mengerti arti haleluya, dia tahu bahwa ini artinya pujian kepada Yahweh Allah perjanjian. Kenapa Allah perjanjian ini penting? Karena bagi bangsa Israel tatkala mereka menyebut nama Yahweh, mereka ingat nama Allah yang Tuhan Allah sendiri kasih kepada Musa untuk sampaikan kepada mereka
bahwa namanya adalah Yahweh, yang artinya aku adalah aku, yang artinya akulah yang berjanji dan aku memenuhi janjiku di perjanjian lama dan dipenuhi di perjanjian baru sebagai Allah perjanjian yang setia. Tatkala dinyanyikan tentang lagu dan kata haleluya, puji kepada Yahweh, mereka langsung mengingat seluruh aksen-aksen dari Allah perjanjian. Bagi bangsa Israel itu dalam sekali. For the Israelite, for the believer in the Old Testament who understand this language and this word, hallelujah, they understand the word Yahweh at the end of this word means remember of the covenant God. At the same time, remember of all the actions of this covenant God. Ini yang saudara dan saya juga harusnya dalami itu. Karena memang kita bukan orang Israel yang dari sana yang diajar seperti begitu. Tapi dengan mempelajari ini, saudara dan saya juga akan menjadi bersuka cita dan menjadi lebih dalam ini pujian, lagu yang bisa kita naikkan. Tatkala kita katakan haleluya, itu tidak asal-asal saja kita bicara. Karena banyak orang yang kecil haleluya, haleluya. Tapi do you understand what you said haleluya? Atau hanya asal-asal saja bicara? Some people only say haleluya so lightly. Ada orang yang hanya sebut kata haleluya begitu ringan saja. But do you understand? Apakah saudara mengerti? Ini saatnya kita menggali kata haleluya itu yang ingin saya ambil waktu ke sini. Karena bagi orang Israel dan Tuhan mau bahwa umatnya tatkala menyanyikan dan mengangkat kata haleluya, mereka mengingat akan Yahweh, mereka mengingat Dia sebagai Allah perjanjian, mereka ingat akan janjinya, mereka ingat akan kata-katanya, mereka ingat akan aksen-aksennya, mereka ingat akan kemenangan-kemenangan yang Dia buat, mereka ingat akan kuasanya, mereka ingat akan keadilannya, mereka ingat akan kebenarannya, mereka ingat akan keselamatan yang diberikan, mereka ingat akan kemuliaannya, mereka ingat akan kekuasaannya, mereka ingat akan kehebatannya, mereka ingat akan kesetiaannya, mereka ingat akan kehebatannya, mereka ingat akan semua yang Dia buat selama mereka alami dan mereka pelajari dalam perjanjian lama. Lah kita pada perjanjian baru harusnya lebih dalam lagi. We that live in this new testament time, even more than that in this age, these last days, should be even deeper, heavier in our mind and understanding of the word hallelujah. Harusnya kita yang mengerti apa yang Tuhan sudah buat di perjanjian lama dan yang sudah Tuhan buat di perjanjian baru dan dalam seluruh sejarah kehidupan. Harusnya kita tatkala mendengar kata haleluya, jangan kita angkat dengan ringan, tanpa arti dan asal saja kita sebut, tetapi harus kita mendengar dan mengatakan dan melakukan itu dengan pemahaman yang dalam, yang luar biasa tentang seluruh perbuatan Tuhan di perjanjian lama yang super duper hebat bagi umatnya di perjanjian lama, dan seluruh perbuatan Tuhan di perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus, di dalam firman dan dalam diri, dalam aksen dan segala macamnya, dalam Injil, bahkan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Harusnya sangat kaya, must be very rich as we mention or hear or listen or read the word hallelujah. At the same time, it should be a comfort word for us because of remember of His love and His power and His faithfulness and His joy and His salvation and His glory and His power and His mighty and His wisdom, etc. etc. Harusnya kata itu memberikan kita kekuatan dan semangat dan sukacita dan keberanian
dan kesetiaan, oleh karena mengingat seluruh yang dia buat di perjanjian lama, dalam penciptaan dan pemeliharaannya, dalam pemilihan dan dalam kasihnya, dalam perbuatan di perjanjian baru, dalam penebusannya dan dalam pengudusannya dan dalam kebersamaannya dan dalam kekuatannya. Itu haruslah membuat kita menjadi berani. So the word hallelujah should give us comfort and make us brave and give us strength in running our life. Membuat kita berani, membuat kita terhibur, membuat kita dikuatkan di dalam menghadapi suka dukanya hidup, suka senangnya hidup, kesulitannya hidup, menghadapi kekhawatiran hidup, menghadapi ketakutan hidup, menghadapi kejatuhan hidup, menghadapi kesedihan hidup, menghadapi berbagai macam pergolakan dan kesulitan, termasuk pandemi corona, virus dan varian-varian yang baru, bersama dengan berbagai macam kejahatan yang datang menghantam dan mengarah kepada kita. Kata haleluya haruslah mengingat akan Tuhan Allah perjanjian yang setia kepada gereja di perjanjian lama, yang setia pada gereja di perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan firman-Nya, yang setia dengan tinggal bersama dengan kita. Kita harus merasa sukacita dan dikuatkan, dan boleh mengangkat pujian kita setiap saat dengan penuh sukacita bagaikan nyanyian para orang kudus di sorga, menyanyi dengan sukacita karena kemenangan demi kemenangan yang Tuhan Allah buat. Dan oleh karena itu, bersama dengan firman yang keluar dari sorga, dalam ayat yang kelima dikatakan suatu suara dari takhta itu berkata, pujilah Allah kita, hai kamu hamba-hambanya, kamu yang takut akan Dia, besar maupun kecil. Inilah sebuah suara seruan yang disampaikan oleh Tuhan lewat, saya tidak tahu ini suara dari Roh Kudus atau Tuhan Yesus atau malaikat yang tertinggi, tetapi dikatakan ada suara dari takhta. Suara dari takhta. Di takhta itu ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, ada juga dekat situ malaikat-malaikat tertinggi, archangel. Tidak dikatakan di sini siapa, tapi saya berpikir ini juga dari Tuhan karena dari takhta itu. Bilang apa? Kita harus memuji Allah. Pujilah Allah kita. Dikatakan Allah kita berarti Allah dari semua orang percaya. Ini arti daripada haleluya itu. Puji kepada Allah kita yang Allah perjanjian. Siapa yang harus memuji? Kamu semua hambanya. Siapa itu hambanya? Orang-orang percaya, para hamba-hamba Allah, semua umat Tuhan yang kecil maupun besar harus memuji Tuhan. Itu adalah tujuan dari nyanyian ini. That is the goal. The goal is all glory and praise to God. That is the goal. Itulah tujuan. Pujian kepada Allah. Siapa yang harus memuji? Orang percaya, hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus, gereja sepanjang abad. Baik gereja sepanjang abad yang sudah ada di surga maupun yang masih ada di bumi, dipanggil untuk memuji Tuhan, dipanggil untuk memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, sambil mengingat bahwa Dia adalah Allah perjanjian yang setia, yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Dia yang benar-benar aku adalah aku,
Saya adalah saya, I am who I am, Yahweh the covenant God, who always faithful with His church through our Lord Jesus Christ, as well as the Holy Spirit. God who always be with us. He is the one who's supposed to be glorified, to be praised forever and ever. Dialah yang patut dipuji, dimuliakan, disembah sampai selama-lamanya. Saudara lihat di sana, mereka semua tersungkur. Dan ini kata yang sering saya jelaskan, kata menyembah di sini bukan artinya menyembah seperti kita di gereja bangun duduk. Tapi dikatakan sana menyembah itu mukanya sampai kepada lantai. Itulah cara penyembahan, bahasa aslinya begitu. Mereka menurunkan kepala dan mukanya dan bagian depan kepala itu, keningnya harus sampai ke lantai dan badannya dibungkukkan, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa untuk menyembah Tuhan sambil mengangkat pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan dan kejayaan secara sukacita karena kemenangan yang Tuhan berikan. Kemenangan dalam Tuhan Yesus, kemenangan di dalam Bapa, kemenangan di dalam Roh Kudus atas iblis yang helpless, yang defenseless, yang tidak ada harapan, yang tidak bisa pertahankan diri, yang tidak bisa apa-apa itu menjadi kalah dan semua pengikutnya menjadi drop down, menjadi hancur dan dikatakan asapnya sampai selama-lamanya, itu artinya kekalahannya itu sampai selama-lamanya, tidak bisa bangkit lagi dan kalah di dalam Tuhan dan menang dan never ending menang yang harus dipuji, never end, glorify, singing of joy all over every time. Pujian kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam sukacita karena jatuhnya Babel oleh karena pekerjaan Tuhan yang super luar biasa. Mari kita puji Tuhan. Haleluya.